Belum ada planning. Aku belum ada planning ke India lagi. Nggak kerasa ya, aku ke India udah berapa tahun guys? 2016. Pakai sindur nih sindurnya. Aku suka pakai sindur guys. Aku belum ada planning ke India lagi. Aku ke India itu 2016, sudah lama. Aku live pakai akun kedua nih ya guys. Soalnya di akun utama kena pelanggaran mulu, jadi aku nanti daripada sayang kan, jadi aku live di akun cadangan aja. Jadi kalau ini kontennya tentang Bollywood, tapi live-nya ya global ya. Thank you. Oh enggak, bebas-bebas aja. Buat gaya-gayaan juga boleh. Aku waktu ke Malaysia ke Little India beli sindur, jadi kenapa aku beli sindur ini kan kayak Rampung Jabi, kayak perusahaan FTV sinetron kan yang punya kebanyakan kan orang India. Jadi kalau acara itu kan aku diundang, jadi supaya ada aksesorisnya aku pakai ini. Sindur itu banyak banget ternyata, bisa sampai 1000 kali pakai. Ya udah aku beli waktu aku ke Malaysia. Pas aku lihat, ada sindur tuh, nanti kalau ada acara-acara India di Jakarta aku mau pakai sindur gitu. Halo Beaba Bu Butuan, panggil bapakmu Inces sana. Susah lah. Susah kalau Nikmir itu somasi Bank BCA. Secara yang punya Bank BCA hartanya 1000 kali lipat dari NM. Enggak, aku malas cat rambut. Ini warna ini nih. Ini warna apa namanya? Kemarin aku cat warna apa itu, lupa aku. Mahogani ya? Apa? Bukan mahogani, apa namanya itu? Lupa aku kemarin itu. Yang merah-merah keunguan apa tuh? Jadi rambut aku ini aslinya merah-merah keunguan. Enggak, aku ini agnostik. Aku agnostis. Coba searching apa tuh agnostik. Jadi kalau saran aku, fokus aja sih ke kasusnya, buktikan tidak ada pemerasan gitu aja sih guys. Karena nanti kebanyakan somasi nggak fokus, nanti anaknya masuk penjara. Berganti, betul. Iya, ini berganti ini. Cuman kalau di sini nggak kelihatan kali. Iya, katanya NM itu kan datanya dibocorkan oleh pihak bank. Nah, kalau yang minta pengadilan memang ini pihak bank nggak bisa nolak, kecuali kalau si pihak bank membocorkannya ke lawannya, ke pelapornya, baru itu salah. Adalah 10 orang. Siapa itu Mpok? Siapa itu guys, Mpok Alpa? Rekan artis banyak, 10 orang ada tuh jenguk itu. Nah itu kan yang diburu-buru infotainment itu kan artis semua itu. Kalau nggak artis ya mereka ketika di sana nggak diburu infotainment, view-nya nggak ada lah. Ya bukan menurut, memang susah. Halo Surabaya. Enggak, susah kali ini. Susah guys, ini lama ini. Aku sih nggak tahu ya kalau Dr. Oki bisa jadi tersangka atau tidak. Tapi kalau pengacaranya Reja Gladys curhat ke gue, memang dialah targetnya. Tapi kan yang memutuskan dia bisa jadi tersangka nanti kan hakim. Halo Medan.
Sebenarnya sih nggak dipersulit sih. Sebenarnya memang ya karena duit itu udah masuk. Aku agnostik. Karena duit itu udah masuk. Coba duitnya tadi belum masuk. Enggak sih kalau cuman kasusnya masuk penjara apa dulu. Kalau cuman kasus-kasus neriakin orang, kalau kasus-kasus cuman labrak-labrak orang, nggak ada mukul, ya susah lah. Aku udah 10 kali labrak orang, dilaporin ke polisi, nggak masuk-masuk. Sindur. Aku udah 10 kali ngelabrak orang. Yang kulabrak pun ada kelasnya, bukan esek-esek. Laporan ke polisi, nggak jalan tuh, tutup. Hah? Sendiri maksudnya? Saling sindir? Iya masih. Enggak, air putih itu. Iya. Itulah makanya lu jangan jadi artis konoa, duitnya pas-pasan guys. Karena personal branding di media itu artis konoa banyak duit, jadi dia harus mereka ini harus membuktikan ke netizen bahwa mereka benar-benar duit. Endingnya itulah kayak Sandra Dewi memaksakan hidup masuk penjara kan suaminya. Jonathan Prigi kan termasuk memaksakan hidup, itu dia jual narkoba, money laundry, ngani-ngani, kucing. Terus MM, duitnya udah masuk pula ke dia. Harusnya duitnya jangan masuk, jadi nggak bisa. Yang mending dia jadi artis konoa lah daripada dia ke Hollywood sana nggak laku-laku. Yang mending dia, kalau aku sih nggak usah maksakan. Si Agnes udah lama ke Hollywood nggak jadi-jadi, cuman jadi figuran. Besar lagi biaya hidup dia, nyewa tempat, nyewa apartemen, nyewa transportasi, bolak-balik pesawat, beli baju, bayar asisten. Kalau aku bilang dia mending di sini lah. Kecuali dia jadi artis besar, Angelina Jolie, Aishwarya Rai, Tom Cruise, jadi artis Bollywood, Shah Rukh Khan, baru kaya raya. Kalau di sana cuma jadi figuran, ini buang-buang duit buat biaya hidup ngapain? Mending pulang kampung ke sini lah, pulang ke Jakarta. Feeling aku tuh settingan itu, yang mukul-mukul kemarin. Coba aja nanti masuk penjara nggak yang mukul. Kalau itu yang masuk, kalau yang mukul tuh masuk penjara, berarti itu nggak settingan. Tapi kalau itu nggak sampai masuk penjara, berarti memang udah kompakan ini antar mereka berdua aja. Tapi nanti lu mukul gue ya, biar kasus ini naik, gue laporan polisi ya, biar ada berita ya, nanti panjang ya, tiba-tiba nanti kasusnya ditutup ya. Tapi yang lain jangan tahu, penonton nggak boleh tahu, host nggak boleh tahu. Jadi biar kelihatan natural, rame. Lihat aja di penjara nggak. Nah, ini mereka juga bikin settingannya itu, pelapor sama terdakwa nggak tahu. Jadi mereka memang supaya panjang aja beritanya. Coba nanti masuk penjara nggak? Aduh, aku settingan dunia labrak-melabrak di infotainment ini udah luar kepala dari 2018. Dan duluan gue. Nggak tahu aku jawabannya. Nggak penting. Nggak tahu, emang balikan ya? Aku malah nggak tahu. Kakek itu siapa kakek? Kakek mana? Intinya gini deh, kalian kalau bukan jadi artis Hollywood, artis Bollywood dah. Nggak usah jadi artis. Nombok cuy. Ya kecuali lu dapat money laundry ya. Money laundry tapi nanti kalau kebongkar kayak si Sandra Dewi malu 7 turunan. Kalau artis Hollywood, Bollywood ya lah, industrinya jelas dibeli seluruh dunia. Pemasukan artisnya kelas dunia, terkenal di dunia, enak. Kalau akan, ya ampun, nombok cuy. Aduh. Kakek siapa? Si Sunan. Emang udah kakek-kakek? Enggak, aku nggak kenal.
Kalau Sunan belum kakek-kakek lah. Sunan masih parubaya itu. Paling umurnya 50 ya, 55 ya. Kok kakek-kakek kan 70, di atas 63. NM ini susah guys lepasnya karena duitnya udah masuk. Kalau duitnya belum masuk tadi bisa ngeles. Harusnya itu ya, itu 4M itu dibalikin jangan sekarang. 4M itu dibalikkan sebelum P21. Sebenarnya kasus NM ini simple, bisa ditutup asal duit 4M itu dibalikin sebelum P21. Minta aja damai sama pelapor, tapi karena NM udah merasa netizen gue banyak nih, pasti gue menang. Jadi sekarang udah telat lah. Bisa kasus pemerasan kemarin itu bisa dibuat menjadi perdata kasus penipuan sama kasus utang piutang, asal sebelum P21 4M itu dibalikin, terus NM datang silaturahmi ke rumahnya si Reja Gladys, baik-baik ngomong gitu. Jadi nanti kasusnya itu dirubah ke utang piutang sama perdata penipuan gitu. Nah, kalaupun tadi si NM nggak mau damai sama siapa namanya si Dr. Reja Gladys, dia menyerahkan duit itu ke penyidik atau ke pengadilan. Nah, kalau duit yang 4M itu ke pengadilan sama ke penyidik, nanti Rejanya nggak mau damai, si NM juga bisa bebas karena nanti pengadilan akan membuat kasus itu seperti kasus penipuan sama kasus utang piutang. Kalau si Reja nggak datang pengadilan karena ngambek, maka kasusnya bisa ditutup. Kalau si Reja datang karena mau menuntut Nikita, tapi duitnya udah di pengadilan sama di penyidik, nah maka kasusnya ditutup juga. NM nggak bisa dipenjara. Tapi karena udah telat sampai sekarang, ya susah. Bisa itu, tapi harus awal-awal. Kalau sekarang nggak bisa lagi guys. Enggak, nanti aku bongkar lah aibnya kalau dia ngirim-ngirim santet. Syarat artis Bollywood, yang lu tanya lah. Jadi artis Bollywood lebih susah daripada artis Hollywood cuy. Lu harus ikut Miss World dulu, lu harus ikut Miss Universe dulu. Harus menang ya, finalis mah nggak kepake di sana. Lu anak artis juga kalau nggak punya bakat juga tenggelam kayak si siapa? Tushar Kapoor. Tushar Kapoor tuh bapaknya kurang ngetop apa tuh di Bollywood. Redup juga. Terus fisikmu harus kelas A dunia, harus selera global, secantik Aishwarya, secantik Deepika, cantik Kareena Kapoor. Kalau lu nggak secantik mereka, tapi lu punya karismatik kayak Rani Mukherjee, dan bakatmu nggak bisa kayak acting artis Indonesia. Kalau artis Konoha itu actingnya masih acting kampung, masih acting yang orang kampung bisa. Actingmu itu kayak Rani Mukherjee, wow, dia kalau acting tuh sampai ke sini, tuh sampai hati bisa feeling. Actionmu juga harus kayak Katrina Kaif, dancemu juga harus kayak si Nora Fatehi. Nora Fatehi itu bukan orang India, orang Afrika dia, tapi dia bisa tembus ke Bollywood karena dia cantik banget pertama, terus auranya juga aura kelas dunia, terus dia nggak ada yang sebagus, nah dia bisa tembus padahal dia bukan orang India, dia orang Afrika. Tapi kalau lu mukanya muka aura artis auran desa, ya susah lah. Apalagi bakatnya cuman acting FTV, susah di sana. Sainganmu itu ada jutaan orang. Iya, acting Bollywood sama Hollywood tuh nggak ada lawan. Orang Indonesia mau niru-niru acting Bollywood sama Hollywood tetap aja nggak nyampe. Apalagi acting Bollywood 2019 ke atas ya, natural. Kecuali kalau Bollywood ke bawah, kecuali kalau acting Bollywood 2009 ke bawah masih ada teaternya, masih ada lebaynya. Tapi kalau 2009 ke atas dia natural dia. Bollywood lo ya, kan India ada 26 industri entertainment. Nah, kalau yang kalian lihat adegannya alay lebay itu bukan Bollywood. Itu industri di luar Bollywood. Film-film indie kalian tahu kan? Film-film indinya, film-film yang di kampungnya gitu. Kalau Bollywood kan kelasnya udah industri entertainment terbesar, terlaris, terkenal, terkaya nomor 2 di dunia setelah Hollywood. Nanti akhir September selesai sidangnya. Makanya aku mau datang terus ke persidangan, mau melihat keadilan, biar NM-nya nggak didiskriminasi banget, dia dihukum sesuai kesalahannya. Nah nanti kalau udah ketok palu, kalau NM nggak banding, udah nanti ganti kasus lagi yang baru gitu. Karena aku udah ngikutin dari awal, aku ini diburu infotainment kasus NM dari November loh guys, nggak kerasa udah Agustus ya.
Ini kaos biasa aku pakai nge-gym. Ngapain pula aku dulu pakai kaos-kaos branded. Kalau ke kasus NM baru aku pakai kaos branded. Iya, kalau keluar kan sunah Rasul. Iya, aku diburu kasus NM ini dari November, ingat aku. Tadi aku buka-buka YouTube, loh, ternyata aku diburu infotainment kasus NM dari November loh. Ada itu di cumi-cumi infotainment aku, view-nya sampai ratusan ribu, malah bukan puluhan ribu. Nggak kerasa, bentar lagi, udah mau setahun. Iya, biar aja lah yang meninggal. Setiap hari juga di komplek gua ada yang meninggal kok, biasa aja. Berdoa aja buat sendiri sama orang tua biar umur panjang. Aku nggak kenal, apalagi nggak kenal. Jangankan dia, tetangga aku tiap hari ada yang meninggal di kompleks ini. Ya berdoa aja buat diri sendiri supaya umur panjang sama orang tua. Ngapain pula doain orang? Iyalah, karena kalau di dalam penjara itu kita nggak ada pemasukan, pengeluaran yang banyak. Lalu kalau dalam penjara butuh duit cuy. Lu mau beli KFC kan nggak mungkin beli sendiri, lu harus beliin semua. Lama-lama habis duit. Lu mau beli Pizza Hut nggak mungkin lu makan sendiri, lu harus beliin semua. Lu mau beli apa? Beli nasi, misalnya lu mau beli makanan western, nggak mungkin steak. Lu pingin steak gitu kan nggak mungkin lu beli sendiri, lu harus beliin semua. Nombok lama-lama. Hindu kayaknya, aku nggak ngikutin agama mereka sih. Aku ngikutin karyanya, fisiknya, bakatnya. Nggak kenal siapa itu. Iya, kok dalam penjara lu nggak bisa beli sendiri, lu harus beliin semua. Lu pingin apa? Bebek goreng, ya lu harus beliin semua. Mana mungkin lu makan sendiri, nggak enak lah. Yang ada nanti lu dibenci. Aku tahu walaupun 10M itu halu, kalian nggak usah mempermasalahkan itu. Artis Konoha kan memang rata-rata halu guys. Temen aku aja 7 juta per episode, peran utama rating 1 di media ditulis 70 juta per episode. Kalau kalian nggak usah terlalu mendiskriminasi CNM kalau soal itu, karena artis Konoha ini kan memang begitu. Harta cuma 40M, nanti di LKHPN laporannya 1T, padahal itu duit titipan orang. Kalau Konoha aku nggak heran, ditulis di media 100 juta per endorse, padahal kebongkar endorse cuma 35 juta, nggak dipromosiin lagi kemarin itu. Kalau artis Konoha memang suka melebay-lebaykan, manajernya suka melebay-lebaykan kalau artis Konoha, jadi nggak usah maksudnya nggak usah NM disudutkan, walaupun dia halu atau tidak, kan nggak dia doang gitu loh. Artis Konoha mau siapa itu yang cerai kemarin dikasih mobil sama siapa itu, adalah nggak tahu aku. Nyewa mobilnya, jadi dia cerai sama suaminya di Bali, dapat mobil. Mobil tuh nyewa guys, disewa sama yang ngasih itu nyewa mobil buat media, kasih ke yang di Bali cerai kemarin, nyewa. Tahu aku kan. Nggak tahu aku, film apa itu, bukan Bollywood ya? Iya. Aku jawabin aja ya. Nyewa, ya Allah, tempat nyewanya pun aku tahu. Nyewa, kalian jangan percaya. Kan dibongkar dulu juga si Ata itu suka ngasih mobil ke orang. Selamat ulang tahun, nyewa. Kan dibongkar Rudi Salim itu. Banyak artis Konoha ngasih hadiah, ulta ini itu nyewa. Atau endorse dari saya gratis. Jadi dia nggak dibayar tapi pinjam mobil saya. Kalian kan kena zong. Jadi kalau si Niki diskon dibilangnya endorse, ya udahlah nggak apa-apa, kan bukan dia doang. Kalau artis Konoha kan memang suka halu guys. Harta cuma 4M nanti ngakunya 1T. Mana ada mereka itu. Aku bilang ya, kalau artis Konoha itu ya, kalau yang lurus nggak mungkin harta lebih dari 50 miliar guys. Itu kalian kena zong sama medianya, dibayar. Aku pun bisa. Liputan 6 buat harta Satria Mulia 12 triliun ya. 1T punya tanah di Papua, 1T punya tanah di Jakarta, 1T punya tanah di Ragunan, 1T punya tanah. Bisa, aku kasih 5 juta liputan 6-nya. Udah, beres. Maulah cuma asal tulis. Artis Konoha suka halu. 50 miliar itu kalau di Jakarta ya, bukan di kampung loh, ini di Jakarta paling mahal loh. 50 miliar itu kalian udah punya harta rumah 25 unit plus mobil 20 unit
Plus jalan-jalan ke Eropa 20 unit. Ada artis Konoha punya sampai 25 unit, 25 rumah, 25 unit mobil ke Eropa 20 kali. Nggak ada kan? Ya udah, hartanya nggak sampai 50 miliar. 50 miliar tuh banyak loh guys, ya Allah. Ini kok bisa ratusan miliar? Itu aja Inul, kalian nggak nonton itu Inul di podcast? Ditulis harta dia 200 miliar. Mana ada artis Konoha hartanya 200 miliar? Ada aja halu kalian ini. Media lokal suka lebay-lebaikan. Si Inul aja bilang di podcast, orang-orang pajak semua ya, cek itu semua rekeningku di total, nggak ada hartanya 1M. Ya memang nggak ada, memang lebay. Itu aja si Tompi dibuat si tim si Atta 100 miliar rumahnya. Ternyata rumah cuma 6 miliar. Jadi saking halunya artis-artis Konoha ini supaya banyak view, membuat orang-orang kismin di kampung itu takjub mau menonton, ya kan? Kalau media banyak view kan mereka dapat duit banyak tuh si medianya. Jadi mereka ini supaya banyak view, sampai itu markup datanya bisa 100 kali lipat. Terus ada Jelita percaya pula. Aku di entertain udah 12 tahun, jadi aku nggak bisa dibohongin. Ya, kalau ngomong sama Rek Jelita bisa. Kemarin ada tuh kayak, aku kan lagi sekarang gini aja aku bilang, kan gak usah tanya ini itulah. Kalau harta orang 50 miliar, ini 50 miliar loh ya, 50 miliar ya, catat 50 miliar. 50 miliar ini, orang itu di Jakarta ini udah punya 25 unit rumah. Plus 20 unit mobil. Plus 20 kali jalan-jalan ke Eropa. Ada nggak yang ratusan M ini hartanya segini? Rumahnya cuma sebiji, 2 biji, gimana hartanya ratusan miliar? Inul aja bilang, tuh datang tuh orang pajak tuh, ya cek rekening aku. Jadi kalau sini kita isi rekeningnya cuma 300 juta, ya wajar, aku nggak heran. Kan yang melebay-lebay kan Rek Jelita. Nggak ada, artis Konoha itu artis cuma terkenal satu dan ngejob satu negara. Gajinya pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Dikurangi, ya, cicilan pajak dan biaya hidup sama dengan bersih, ya. 50 miliar lebih, itu udah kaya banget, nggak ada. Emang kalian pikir artis-artis punya rumah gede itu nggak nyicil kredit 20 tahun? Yang kebongkar baru Nikita. Rata-rata artis itu nyicil kredit semua. Misalnya si artis punya rumah 10M, dia baru bayar 1M. Ya berarti hartanya cuma 1M lah, 9M itu dia masih nyicil. Syukur-syukur nanti nggak ditarik leasing. Kalau kayak si Jonathan Prigi masuk penjara jual narkoba gitu, gimana dia mau bayar cicilannya? Jangan lu bilang, rumahnya gede 10M. 10M itu harta dia. 10M itu bukan harta dia. Yang harta dia itu yang udah dilunasin dia 1M. 9M lagi dia masih nyicil. Gimana sih matematika kalian ini? Iya ada juga. Pasti aku juga ATM-ku 3. Tapi kan belum tentu ada isinya. Intinya orang kok banyak duit gak akan jadi terdakwa dan di penjara. Aku bilang sama kalian ya. Ini aku bilang sama kalian ya. Ini dua filosofinya nih. Aku kan di entertain udah bergaul sana sini. Teman-temanku juga bukan orang-orang sembarangan ya. Kalian jangankan ditulis media misalnya orang punya 20 miliar, 30 miliar tuh halu. Orang kok punya harta 5 miliar nggak akan dipenjara kecuali kasus korupsi, ya. Sekarang gua tanya sama kalian ya. Lu punya harta 5 miliar, lu masuk penjara. Lu mending masuk penjara atau hartamu 1 miliar lu kasih oknum biar lu lepas. Pasti lu kasih dong 1 miliar ini, ya kan? Supaya lu nggak di penjara sama oknum. Lepaskan lu 4 miliar hartamu di luar kan? Iya kan? Nah, tapi kok bisa di penjara? Ya berarti nggak ada hartanya segitu. Mereka itu, paham nggak kalian filosofinya? Ya? Orang kalau banyak duit nggak mungkin masuk penjara. Nggak usah jauh-jauh. Teman dekatku ya, dia punya Indomaret. Dia cuman goresin kunci ke orang nih. Jadi dia pas debat-debat gitu emosi. Digoreskannya kunci di sini. Seret, cuman kunci, ya Allah kunci, visum lah sih yang digoreskan kunci ini. Langsung diciduk teman gua pulang dari Amerika, langsung diciduk. Tapi dia memang hartanya adalah di atas 5M ada. Langsung diciduk. Cuman di penjara sehari. Ya, harta dia di atas 5M. Daripada dia di penjara, dia bayar oknum 70 juta keluar. 70 juta dia bayar oknum itu. Keluar, nggak jadi penjara. Nah, sekarang pertanyaanku, kalau orang beneran kaya punya harta di 5 miliar, kena kasus hukum, nggak akan mau di penjara. Kasih temanku aja 70 juta keluar. Hitung-hitunglah 1M kalau kasus narkoba. Bayar aja oknum 1 miliar. Hartanya tinggal 4 miliar. Bebas.
Kecuali kasus money laundry sama korupsi ya. Kalau korupsi money laundry, harta lu 50 miliar, lu tetap di penjara memang, ya kan? Tapi kalau bukan kasus korupsi, ya Allah, nggak bakal mau di penjara kalian. Coba pertanyaanku, jawab di sini. Kalau kalian punya harta 5 miliar, kalian mau nggak masuk penjara malu-maluin? Berarti nggak ada hartanya segitu, dah. Aku belum nonton yang debat-debat itu. Kecuali kasus korupsi ya. Kalau korupsi iya, lu punya harta 50 M juga masuk itu. Karena kan apalagi viral. Kecuali kalau lu nggak viral ya. Iya, bukan dia doang, banyak. Aku kan tahu honor-honor entertain berapa. Nggak tahu aku, tapi kalau 100 habis lah. Kalau bayar pengacara si NM 100 habis itu. Mana ada harta triliunan? Lu lagi. Nggak ada. Mereka itu korupsi udah dibongkar. 450 miliar bagi 20 orang. Nggak ada. Triliunan itu media halu itu. Nggak ada triliunan mereka korupsi. Kayak banyak banget duit negara ini. Iya, itu yang nggak paham itu rere jelita aja itu. Yang waktu masuk sekolah dia ilmu matematika duduk di belakang. Apalagi aku hidup di entertain udah 12 tahun. Tahu lah, teman-temanku kan bukan ese-ese. Aku rasa kalau semua pengacara sama aja. Kalau lu misalnya kontraknya sampai berapa segini, kalau sampai selesai sama aja itu. Kalau kontraknya nggak berpanjang ya di pertengahan di cut gitu. Sama aja pengacara itu. Asal jangan pengacara halu aja. Soalnya kalian kalau ke pengadilan ada kadang-kadang pengacara calo. Ada kemarin juga. Gimana jelasinnya ya? Pokoknya kalau ke pengadilan itu lu adalah nanti pengacara-pengacara halu, calo-calo gitu. Iya, di luar, soalnya nggak bisa masuk. Soalnya aku datang jam 11. Iya, kalau Bollywood sama Hollywood nggak usah ditanya lah. Itu kan jelas. Kalau mereka itu kan pemasukan entertainmentnya dari seluruh dunia. Endorse-nya juga dari Amerika pakai mata uang gede. Kalau Konoha kan receh honornya. Ah, mana ada Sanam Terika Sam 2? Nggak ada Sanam Terika. Salah kamu kali. Banyak, makanya cari pengacara itu. Aku udah 15 kali kasus hukum, 5 kali aku duduk di bangku pesakitan itu udah 5 kali, tapi aku nggak pernah pakai pengacara. Kenapa? Karena aku lebih pintar dari pengacaranya. Aku udah 15 kali kena kasus, 5 kali aku duduk di pesakitan itu. Aku nggak pernah pakai pengacara. Kenapa? Pintar lagi aku daripada pengacaranya. Daripada nanti aku mainin, mending aku ini. Nggak, kalian lihat itu omongan aku di infotainment itu. Pintar aku di pengacara lagi kan. Aku udah 15 kali kasus hukum. Udah 5 kali orang minta tolong, Kak Satria, aku ke pelapor ini minta tolong kakak ya. Karena aku vokalnya tahu. Jadi aku 5 kali aku duduk di bangku pesakitan, nggak pernah aku pakai pengacara. Lepas, terbukti tak bersalah. Karena apa? Pinter lagi aku daripada pengacaranya. Iya, aku memang nyablak-nyablak, tapi aku tahu apa yang aku omongkan. Iyalah. Harus pintar omong lu, jangan botol. Kalau nggak lu jadi bawahan terus lu di pekerjaanmu. Iya, lu jangan ketipu rumah gede nyicil nggak? Tadi baru jelasin, nanya lagi. Di Jakarta ini banyak juga orang rumah gede nyicil 20 tahun cuy. Ending ini nanti disita. Banyak rumah mewah di Jakarta sini disita. Main sini, main lu ke Ragunan sini, nih di sekitar rumah gue nih, kompleknya, main lu ke Pasar Minggu, main lu ke Menteng, main lu ke Pondok Indah, sama main lu ke PIK belum lah, PIK kan masih perumahan baru. Coba, banyak rumah disita,
Sita KPK. Jadi jangan suka silau dengan rumah-rumah orang yang gede. Korup, makan duit kismin. Nggak lu lihat itu, siapa itu ketua PP, rumahnya disita semua, gede itu. Enggak. Raffi pas-pasan aja. Kalau dia banyak duit, dia rumahnya nggak nyicil. Kalau dia banyak duit, dia udah tercatat di 100 orang terkaya se-Indonesia. Kalau banyak duit, dia nggak usah syuting dari pagi ke pagi. Iya, Kritis CNN baru beli rumah. Aku udah upload di Instagram ya. Tuh. Ya kalau Kritis CNN kan artis kelas dunia, wajar lah. Kalau artis kelas dunia nggak usah diragukan. Berapa tadi rumah Kritis CNN itu dia beli? Filmnya aja udah top 8 box office dunia. Dia beli rumah 156 miliar rupiah. Kalau itu kan iyalah artis Bollywood, artis Hollywood, nggak usah dilakukan lagi. Kaya dari mana? Kaya bagi rakyat jelita kali. Paling kaya, lu gak usah tanya-tanya. Itu namanya pertanyaan botol. Paling kaya 100 orang terkaya se-Indonesia. Tinggal lu searching aja di Google. Enggak. Mana ada akun kaya, biasa aja. Kalau kaya mah dia bayar 1,6 miliar royalti, ya nggak usah banding lah. Kaya dia udah tercatat di 100 orang terkaya se-Indonesia. 1000 artis terkaya se-Asia aja dia nggak tercatat kok di media internasional. Kaya sih memang kalau bagi rakyat jelita. Ya memang nggak kaya. Kalau kan kismin, masa aku paksa aku? Kalau aku bukan 100 orang terkaya se-Indonesia, nggak kaya bagiku. Nggak tahu. Aku sama NM punya cicilan nggak? Aku nggak punya cicilan. Nangis? Kapan aku nangis, guys? Oh, yang sedih itu ya? Iya, aku terharu aja sih. Lu namanya aja apa-apa dia kredit. Nggak lu dengar dia ngaku tuh. Dia apa-apa kredit. Aku NM, kasihan aku. Aku nggak punya cicilan, catat ya. Aku nggak punya cicilan. Semua aku beli itu lunas. Uangku juga nggak ada di bank. Aku nggak pernah nyimpan uang di bank. Coba siapa sini orang bank? Ada nggak aku cicil? Kasih datanya ke mereka. Aku juga nggak nyimpan duit di bank. Dari 2022 duitku udah aku tarik semua. Aku nyimpannya di suatu tempat. Iya, di bank aku nggak punya duit. Kalau di kehidupan nyata nggak punya duit, nggak mungkin lah. Rumahku aja 3 lantai di Ragunan, Jakarta Selatan. Lu searching aja di Ragunan ini berapa tanah semeter. Adalah, mana boleh nggak kasih tahu. Ronaldo siapa? Enggak, aku udah 2022 aku narikin duit. Keluargaku semua tahu. Aku nggak ada nyimpan duit di bank. Jadi aku kalau mau transfer duit, aku masukin hari itu. Misalnya aku mau transfer ke orang sejuta, aku masukin hari itu juga. Transfer, udah kosong lagi. Aku ada BCA, BRI juga aku ada, BRI ada. Terus Mandiri ada. Aku cuman 3 sih, Mandiri, BCA, BRI. Ada alasan yang nggak bisa dibilang di media sosial. Iya Cabi, thank you. Aku nggak punya utang ya, sorry ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian ayo siapa orang bank di sini? Mereka kan tahu data-datanya. Kalau kau ada utang, kasih tahu mereka. Aku nggak ada cicilan. Nih, oh ya nih, aku nggak ada cicilan guys. Nih aku bersumpah di Al-Quran, aku nggak punya cicilan dan tidak punya utang ya.
Iya, Bang Pablo kan teman aku. Kemarin dia ulang tahun aku dateng. Aku nggak punya utang guys, makanya aku hidupnya nggak pusing. Iyalah, aku baca Quran, aku udah khatam kali. Iya, mereka tuh kepo, makanya aku jawab-jawab aja. Kalian tuh jangan suka bandingkan ini. Kalau pemain sinetron tuh banyak utangnya. Aku bilang sama kalian ya, pemain sinetron tuh banyak utangnya. Ya walaupun aku mantan pemain sinetron ya. Kenapa? Karena honornya nggak cair. Udahlah, kalian gak usah jadi artis. Pemain sinetron tuh rata-rata honornya nggak cair. Cairnya nanti 6 bulan setahun. Temen aku peran utama tuh rating 1. Nggak cair udah 3 tahun. Dapat nggak cair lah itu. Ratusan episode. Kalian kenal orangnya siapa? Nggak usah aku bilang. Kalian bilang-bilang, iya yang datang, aku benci banget Rera Jelita nih ya. Kalau ada yang di sini ngomong begitu, termasuk dia lah itu. Kalau enggak. Itu yang datang ke sidang NM, artis-artis nggak ada kerjaan. Sorry ya, aku ke situ naik mobil kena AC bawa sopir ya. Bunda Tessa Mariska, sorry ya, suaminya jenderal loh, ya. Mbak Vista Putri, kalian bilang artis nggak laku, off airnya kenceng, rumahnya di Cibubur gede. Artis sinetron banyak masih ngekos. Emang kalian pikir artis sinetron tuh kaya-kaya? Banyak masih ngekos, banyak masih ngontrak, nyicil, mobil nyicil. Terus ini honor nggak cair, makanya pada pakai narkoba. Kalau aku nggak pakai narkoba, orang aku nggak stres. Tuh, sorry ya, pemain sinetron kalian pikir nggak banyak utang? Kalian nggak baca itu si Robby Abbas sudah viral di mana-mana di podcastnya Bang Pablo Benua. Puluhan artis pemain sinetron tarifnya di booking on Om. Tuh, itu kalian bilang kaya. Nggak ada orang kaya di booking Om cuy. Termasuk yang kemarin nikah sama berondong rumah maknya di Gang Sempit. Ada namanya di situ. Aduh, kalau itu nggak usah dibahas lah, bukan artis, malas aku bahas dia guys. Aku nggak kenal kalau dia itu ya. Aku tahu dia pun gara-gara dia diusir. Malas aku bahas dia. Aku nggak kenal dia, nyentil-nyentil aku lagi. Malas aku menanggapinya. Yang lain aja lah ya. Iya, aku duit di bank aku tarikin. Aduh. Tiap hari kali aku spill rumah. Emang lu pikir gue bikin video TikTok di mana kalau nggak di rumah gue? Siapa itu? Nggak tahu aku. Aku udah lama nggak nonton TV. Jangan tanya sinetron sama gue. Aku udah dari 2018 nggak nonton TV. Artis TV itu nggak laku, honornya nggak cair-cair. Jangan kalian pikir, artis-artis yang datang ke sidang Nikita Mirjani punya duit semuanya naik mobil di Jakarta ini. Orang kok udah punya mobil di Jakarta ini berarti punya duit. Cuma naik angkot, mana ada orang naik angkot kulitnya semulus bulu angsa begini. Yang datang ke sidang Nikmir, artis-artis nggak laku. Sorry ya, kita naik mobil, pakai AC ya. Aku juga makan tiap hari di resto. Sehari sekali aku pasti makan di resto. 2 kalinya baru paginya aku makan di rumah. Malamnya aku kalau nggak di resto, baru aku makan di tradisional. Yang datang ke sidang Nikmir, artis nggak laku. Tessa Mariska suaminya jenderal. Ya, Vista Putri rumahnya gede di Cibubur. Aku kan sering ke sono. Ya, aku tinggal di Ragunan. Kalau kalian tanya pemain sinetron, iya banyak orang nggak cair, pakai narkoba. Makanya si Jonathan Prijy jual narkoba itu. Nggak ada duit. Kalau ada duit, nggak mungkin masuk penjara dia. Nggak usah dibahas lah kalau itu yang diusir kemarin. Malas aku. Iya, sekalian bahas Bollywood. Enggak, bukan riba alasannya. Ada kemarin pokoknya yang aku takut. Kabar Nikmir ya sehat-sehat aja, didoakan aja supaya ancaman hukumannya tidak di atas 10 tahun. Tuntutannya beda ya, bedain ancaman, tuntutan sama vonis. Ancaman, tuntutan, vonis tuh beda maknanya. Jadi harus dijelaskan, nanti kalian salah lagi. Artis tua 100.000 ya, nggak 100.000 juga sih. Kalau artis udah tua itu ya
per episode 1 juta lah. Tapi kan cair nggak? 2018 ke atas kalian jangan gila-gila main sinetron, honor stripping, honornya nggak cair cuy. Teman-teman gue nggak cair. Ada lagi teman gue peran utama sinetron, aduh aku nggak usah sebut nama stasiunnya lah ya, dia udah terlanjur ngambil mobil, tiba-tiba honornya nggak cair, dengan PD-nya dia udah ngambil mobil BMW itu, nyendat, ditarik sono. Aduh, kalau bukan artis jangan dibahas-bahas guys. Iya, aku aslinya Medan, tapi aku pindah ke Jakarta 17 tahun lalu. Ya mungkin di kamera kali pucat. Coba lu ketemu gue aslinya, pasti kayak yang lain. Coba tanya orang yang ketemu gue aslinya, pasti takjub lihat kulit gue. Aku kan kelebihanku di kulit. Coba tanya yang ketemu gue, tapi betul ketemu gue ya. Kalau bisa dia udah ada videonya. Tanya dia kulitku, kelebihanku di situlah. Kalau nggak glowing. Coba tanya. Rata-rata orang kalau udah ketemu aku pasti takjub lihat kulitku. Iya, tapi bukan putih pucat. Putihnya, tanya deh yang ketemu. Kalau di kamera ini kan banyak bohong. Ada dokter, males lah, aku kan nggak endorse. Aku nggak berani endorse guys, karena endorse itu, jadi gini, kalian hati-hati kalau artis suka nerima endorse. Itu katanya botox, katanya filler, air putih dimasukin. Ya, filler sama botox itu kan mahal guys belinya. Mana mungkin di endorse gratisan berkali-kali, dicampur air putih itu. Hati-hati. Aku putih merah, nggak tahu, coba tanya yang ketemu aku dah. Aku putih susu orangnya. Coba aku nanti kalian bilang puji diri sendiri. Kalian tanya aja deh orang yang udah ketemu Satria, pasti mereka bilang Satria itu kulitnya bagus banget loh. Nggak percaya, tanya dah. Aku malas muji diri sendiri. Aku nggak suntik putih tapi enggak, aku nggak suntik putih dan nggak turunan bule. Kalau bule kan kulitnya bintik-bintik malah. Enggak, aku nggak minum suplemen, nggak suntik putih. Aku cuman skincare ke dokter tiap bulan, sama aku lulur dah. Mandi pun aku sehari sekali sebenarnya, nggak 2 kali. Aku mandi sehari sekali, tapi aku sekali mandi lama. Nggak lama juga sih, 20 menit lah. Enggak, aku tiap hari keluar. Aku lulurnya ganti-ganti sih. Kalau lagi Purbasari, kalau yang lain. Enggak, aku tiap hari keluar. Cuman pakai mobil, jadi nggak kena matahari. Cuman orang Jakarta tiap hari keluar mau pakai mobil pun kalau dia kulitnya GOSONG aja sih. Iya, pakai sindur aku ini. Chutke ma sindur setum abie manggi sababarto kelkahu kisene deka. Aku malas buka, nanti tumpah semua nih. Nih, ini sindurnya, dia serbuk gini guys. Tuh tumpahkan. Serbuk ini. Ini serbuk nih. Tuh. Aku suka aja. Belum, aku masih muda. Enggak, untuk orang gaya-gayaan juga bisa. Iya, kulitnya kayak susu. Aku bagus kok nyanyi India, apalagi yang tinggi. Belum, aku masih muda. Sanam Teri Kasem nggak tahu aku lagunya yang mana. Filmnya tahu. Aku suka nyanyi. Aku lagu India yang paling aku suka lagu ini nih. Mehfil mein tere hamne lage hai कहने लगी है
कहने लगी है तेरे में तेरे तुझको पता है कहने लगे हैं अंधेरा तेरा तेरी मेरी तेरी तुझको बता मैं तेरे नाम किया चंदा मेरे आ चंदा मेरे आ चंदा मेरे आ बेलिया. Aku suka lagu itu. Iya, aku suka cewek kalau bentukannya kayak Anushka Sharma, kayak Preity Zinta. Kalau kayak mak kandungmu aku baru nggak suka, soalnya kayak mak kondangan. Enggak susah, ini dia memang tahun sial dia, ini lama ini dia itu. Iya, banyak yang bilang mungkin karena satu apa namanya, satu provinsi ya. Iya, aku nggak tahu liriknya, jadi kalian nikmatin aja lah ya. Malas aku, banyak kerjaan guys. Aku malas kalau nyanyi itu yang penting aku dapat nadanya, dapat musiknya. Kalau menghafal liriknya, kalau nggak dibayar, kecuali Satria, lu besok manggung ya di stasiun TV ini misalnya. Nah baru aku total. Jangan juga kayak Iis Dahlia asal-asalan nyanyi India, salah-salah mulu ya kan, sama DP. Tapi kalau gratisan suruh nyanyi, aku harus menghafal, nggak, malas aku. Halo Binje. Iya betul, enak. Udah lama tuh. KB Alvida itu film aku zaman SMA dulu. Iya, keren dia itu di Bahubali. Bahubali kan itu dia main. Siapa itu? Nggak kenal gue. Siapa itu guys? Artis bukan? Iya lama dia, kali ini dia lama. Karena ini memang tahun sial dia, karena duitnya udah masuk. Susah lah. Duitnya itu harusnya jangan masuk dulu, atau dibalikin sebelum P21. Kalau udah P21 susah. Oh ya, Maharaja bagus, aku udah nonton. Bukan Bollywood itu. Itu Tollywood ya. Iya, tapi aura si Ais di situ mahal sih. Aku suka waktu dia di Bulea. Auranya mahal banget waktu dia pakai raincoat itu. Mahal. Aku nggak pernah kena sadap. Makanya aku nge-live-nya di sini. Nggak berani aku di akun utama, guys. Kena ban mulu. Oh, Sanam Sri Kasam ya, tahu. Enggak, Bahubali cuman Bahubali baru 2, belum ada yang ketiga. Film kelas dunia yang paling bagus dari bertahun-tahun gue nonton film ke bioskop itu Bahubali 2. Aku lebih ngasih tinggi Bahubali 2 sama RRR. Dan sinkron juga kan, RRR dapat 26 penghargaan di Amerika. Bahubali 2 itu top box office Amerika. Film Hollywood sih mentok-mentok aku kasih nilainya 9 sih, 9,5. Itu pun Slumdog Millionaire kerja sama India. Kalau secara global aku film paling perfect aku lihat itu RRR sama Bahubali 2. Iya, Bahubali 2 aku suka. Iya, aku nonton ke bioskop 3 kali saking aku sukanya. Aku nonton RRR 3 kali ke bioskop di Grand Indonesia tuh. Nonton Bahubali 2 aku 3 kali di Mall Kelapa Gading tuh. Saking aku takjub kok bisa ya India bikin film kayak gitu. Hollywood kalah loh. Khusus film itu aku nonton Lord of the Ring juga. Tapi ya aku kasih nilainya 9,5 sih, nggak 10. Karena ceritanya basi. Cerita basi itu maksud gini, ceritanya sama dengan film-film kerajaan yang lain. Terus emosionalnya kurang gitu. Kalau nonton Bahubali 2 itu kan waktu kepalanya dipenggal sama jarinya itu dipenggal, itu kok langsung. Jadi emosi nonton Bahubali 2 itu emosi itu langsung. Langsung gitu aku. Waktu yang kalian tahu kan adegan yang kepalanya dipenggal itu. Terus aku nangis loh waktu si Katapa itu. Kan ada Katapa yang
Katapa yang disuruh ngebunuh rajanya itu, si Bahubalinya itu. Wah, aku nangis loh di situ itu. Nanti aku tonton, belum nonton aku. Ya, Firzara bagus, tapi ya nggak 10. Firzara ya 7,5 lah. Joda Akbar yang mana? Yang sinetron apa yang film? Bedain film sama sinetron, yang dibahas film. Iya, aku waktu nonton Bahubali 2 sama RRR lagi. RRR waktu nonton RRR berkali-kali aku. Jadi saking takjubnya emosi sama adegan itu. Waktu Bahubali itulah, itu aku nangis tuh waktu Bahubali 2 ya. Waktu si Katapa disuruh ngebunuh si siapa namanya? Siapa nama cowoknya itu, lupa aku namanya. Prabu Prabasa. Nangis aku di situ tuh. Redup gimana? Tiap hari aku ditelepon infotainment. Hidupmu kali redup. Gaji 3 juta. Kalau aku mah gimana, nggak akan pernah redup. Selama ada media sosial tidak akan meredup. Karena setiap hari aku teleponin infotainment. Iya. Aku sinetron itu yang peran utama Rara dan Prilongli sama Bukan Siti Nurbaya. Kalau Centini aku bintang tamu. Kalau aku lupa MD Entertainment. Oh, Madun, Tendangan si Madun 3 aku juga bintang tamu. Ya udah lu keluar aja, Wawan. Alah, si Wawan nih BABU gaji 3 juta, kau keluar aja, Wawan. Aku nggak kenal kau, nggak level juga aku nangkepin kau. Iya, Bahubali, keren. Kalau Bahubali 2 kita kan masih disuruh mikir ya. Kalau Bahubali 2 kita pemecahan masalah. Jadi aku lebih suka ya kalau Bahubali 1 9,5 lah. Kalau Bahubali 2 tuh 10 lah, perfect. Enggak, aku nggak pernah jadi peran pembantu. Mungkin bapak kandungmu kali. Sorry ya. Nih, kaca rumahku di Jakarta Selatan. Setahun gajimu pun nggak cukup. Ya mau lah, tapi kan nggak mungkin. Mana mungkin. Ibadah, apa urusan sama ibadah? Di India juga muslimnya ratusan juta tuh. Thank you. Iya, mudah-mudahan aku juga nunggu. Mudah-mudahan ada RRR 2. Atau nggak harus Bahubali 3, nggak harus RRR 2. India bikin film lagi sebagus itu gitu loh. Aku nanti hari Minggu ke Plaza Senayan nonton War 2. Belum sempat aku, besok aku nggak bisa keluar. Aku kosongnya Minggu. Kemarin habis sidang Nikmir aku mau nonton War 2 Hrithik Roshan sama Weapon. Weapon juga film Hollywood katanya bagus. Tapi pas habis sidang Nikmir aku ngantuk, udah aku pulang aja. Iya, aku di Jogja 2000. Aku terakhir ke Jogja 2000 tahun baru 2023. Setelah itu aku nggak pernah ke Jogja lagi. Oh, enggak, teman aku Hindu nggak rasis tuh sama Islam. Tergantung orangnya. Hasil sidangnya masih nanggung karena masih pembuktian sidang Nikmir. Nah, minggu depan katanya si Davena jadi saksi. Miliar yang nggak nyampe lah, dadah aja. Iya betul. Iyalah. Masa depan dan otakmu ditentukan oleh tontonanmu. Kalau tontonanmu kelas berat kayak film Hollywood, film Bollywood, ya pasti pinter otaknya. Kalau nontonnya film-film konoha yang dibahas selingkuh, perebutan harta, ya botol lah. Itu mas tontonan emak-emak di warung itu. Iya, lama deh kali ini. Susah lepas guys, karena duit udah terima dia. Aku di Jogja nggak nginep di hotel, nginep di rumah saudara. Aku kan saudara aku banyak di Jogja. Ya biasa aja sih hasil sidang kemarin, kan masih lanjut sampai akhir September.
Enggak lah, orang nonton aku justru banyak pinter, kecuali lu nonton Konoha. Makanya otakmu kayak jelita. Bukan endorse, kan udah jelasin, itu bukan endorse, itu diskon. Mana ada artis Konoha honornya apa? Endorse-nya 10 miliar. Bangkrut lah brand. Kalau artis Hollywood, artis Bollywood, iya bukan 10M lagi endorse-nya, 20M, 50M. Kan udah dijelasin, itu diskon. Kalau diskon pun waktu beli rumah ini aku dapat diskon di Ragunan. Iya. Minggu depan tuh masih saksi, tapi aku kemarin di pengadilan di halaman nggak boleh masuk karena telat sih. Kalau Mbak Tessa dia bisa masuk karena dia nggak telat, datangnya jam 9, tapi aku ya Allah pagi banget bangun, aduh. Ya kan artis Konoha memang suka gitu, bukan dia doang kok, nggak usah didiskriminasi. Artis Konoha kan suka gitu, endorse 35 juta, ngakunya 100 juta, honor sinetron cuma 7 juta per episode, ditulis di media 70 juta per episode. Fansnya pun rakyat jelita. Aku nggak usah sebut namanya, host tiap pagi 1 jam di situ, honornya cuma 10 juta. Kata fansnya 100 juta per episode, bangkrut lah TV, gaji dia 100 juta. Jadi kalau NM mau personal branding dirinya 10M ya udahlah, suka-suka dia. Toh juga kan artis Konoha memang suka melebay-lebaykan. Temen aku ngaku di media, nggak tahu entah dia ngaku di media, entah media melebay-lebaykan. Kadang kan media Konoha ini suka melebay-lebaykan. Kenapa? Karena kalau misalnya dilebay-lebaykan kan banyak penonton, banyak pembaca. Nah, rakyat jelita ini suka dia dengan 1M, dia suka. Nah, diuntungkan medianya, banyak yang view, mereka dapat bonus nanti. Padahal nggak segitu. Aslinya cuma 7 juta per episode, guys. Ditulis di media 70 juta per episode. Jadi kalau artis Konoha ini suka markup data sampai 10 kali lipat. Jadi kalau NM ngaku 10M itu endorse, ya biar aja, kan bukan cuma dia doang. Memang artis Konoha ini kan suka melebay-lebaykan. Honor tinggi, tangkap masuk penjara juga si Jonathan Prijie. Iya halu itu. Itu mah berita kampung dari 2021 nggak jadi. Hoax itu. Manajer Konoha aja itu tulis ini. Mana mungkin, paling misalnya jadi figuran. Kayak nggak ada cewek cantik aja di India sana. Di India sana cewek cantik putih bening jutaan. Apalagi di India Utara. Kan kalau ke India Utara, ngelihat boneka hidup tuh kiri kanan loh. Ngapain pula ngambil artis Konoha nggak terkenal di luar negeri? Siapa dia? Hah? 60 ribu dinding rumahku di Jakarta Selatan nggak begini. Ini kok kerja setahun pun nggak bisa kok beli dinding rumahku di sini. Mahal ini. NM. Sorry ya, nggak kelas kita mak dapur. 60 ribu rumahku lampunya nggak begini. Rumahmu di Gubuk. Tanya aja di Informa berapa ini coba. Artis Konoha berapa sih endorse-nya? Paling mentok-mentok juga 100 juta, itu pun setahun sekali. Pakai sindurs. Yang bilang lebih kan orang kampung, kalau orang-orang kota yang enggak lah. Yang nonton India di sini orang-orang kaya cuy. Kenapa India kalau di Jakarta diputarnya di mall kelas A? Di Plaza Senayan, di Grand Indonesia, di Mall Kelapa Gading, ya. CGV Belatera itu mall-mall orang kaya itu. Ya karena pasarnya orang kaya. Kok di kampung-kampung kan nggak paham. Orang-orang kampung itu yang bilang lebay itu. Mana ada film lebay memenangkan Piala Cannes 20 kali. Kok film Konoha tak pernah menang. Iri mereka itu. Karena film Konoha kan nggak laku di luar negeri. Iya, bukan endorse itu. Diskon. Enggak, aku nggak pro ke DRG. Ngapain pula, nggak ada untungnya. Ngapain pula aku Al-Fatihah buat yang gak aku kenal. Mending aku Al-Fatihah buat nenekku lah. Ngapain gak kenal. Kalian gak usah kehebohan doain orang. Orangnya pun gak peduli sama kalian. Mending doain bapak kandungmu, mak kandungmu, adik kandungmu, saudaramu, nenekmu, kakekmu. Ngapain pula kirim-kirim Al-Fatihah sama orang. Aku mah ogah. Aku doa buat diriku sendiri. Al-Fatihah buat rezekiku sendiri. Al-Fatihah buat Al-Fatihah buat diri sendiri itu membangun rezeki sebesar gunung. Daripada ngirim Al-Fatihah buat orang lain, mending Al-Fatihah buat diriku sendiri. Aku ini yang ku doain. Selebihnya buat diriku sendiri lah. Aku berdoa Al-Fatihah buat rezekiku ya Tuhan. Ngapain pula aku Al-Fatihah buat orang lain? Mending aku Al-Fatihah buat rezekiku sendiri lah.
Ih, ada-ada aja kalian ini. Iya, tapi aku orang Melayu. Itulah. Iyalah, Bollywood itu kan yang menonton film Bollywood Sultan-Sultan Arab Timur Tengah, cuy. Orang Timur Tengah kalau red carpet, artis Bollywood itulah dibayar mahal jadi bintang di situ. Bollywood mah di Amerika, Eropa, Australia film paling laris cuy, nomor 2 setelah Hollywood. Kalau Timur Tengah dia nomor 1. Kalau di Timur Tengah itu Bollywood dulu, Hollywood baru Hollywood. Kalau Timur Tengah itu coba negara-negara yang termasuk Timur Tengah, Bollywood dulu nomor 1 baru Hollywood. Tapi kalau di Amerika, Eropa, Australia, Hollywood dulu nomor 1 baru Bollywood. Kalau di Indonesia, penonton film bioskop terbanyak datanya ya, aku kan banyak link orang entertain. Penonton bioskop terbanyak di Indonesia itu nomor 1 Hollywood, nomor 2 ya film Konoha karena kan sama-sama orang Konoha, nomor 3 Bollywood. Jadi Bollywood itu adalah film terlaris nomor 3 se-Indonesia di bioskop dan nomor 2 di dunia. Itu yang bilang lebay itu ini guys, kampung-kampung yang nggak mengerti dunia perfilman. Ya mana ngerti dia di dunia perfilman di luar sana. Paling yang dia tonton juga lawakan-lawakan Konoha yang lebay-lebay. Iya. Aku sendiri tapi keluargaku kan sering ke sini. Kalian kalau di Jakarta datang ke bioskop, itu yang nonton film India itu bawa branded, Gucci, LV, orang-orang Cina, orang-orang India kaya, baru orang-orang Indonesia. Makanya diputar di Plaza Senayan. Mana ada film India diputar mall kelas C, D, E di sini guys? Kan mall itu ada 5, A, B, C, D, E. Kalau Plaza Senayan, Senayan City, Plaza Indonesia, Pacific Place, itu mall kelas A di Jakarta. Nah, kenapa aku suka nongkrong di Plaza Senayan? Nanti hari Minggu pun aku nonton di terusan ke situ. Kenapa aku suka nonton Plaza Senayan? Karena film Bollywood itu diputarnya di Plaza Senayan. Untuk mall kelas A. Terus apa yang aku cari barang-barang di situ ada. Nah, terus diputar di mall kelas B. B-nya itu mall Kelapa Gading, itu mall kelas B itu Grand Indonesia. Nah, ada juga dia di mall kelas E tapi 1 biji, CGV Belatera, tapi jauh, aku nggak pernah, aku jarang ke sana. Kenapa dia diputar di CGV Belatera? Jadi kenapa CGV Belatera itu termasuk mall kelas E, padahal di situ ada apartemen mewah kelas B, bukan kelas B. Jadi di CGV Belatera itu ada apartemen mewah kelas Jakarta kelas B lah, bukan kelas A. Di bawahnya itu ada mall. Nah, di CGV Belatera itu banyak orang India, orang Arab, orang Cina suka nonton India, maka dibuatlah di situ ada film India. Orang Cina di Kelapa Gading suka nonton India guys, makanya India diputar di Kelapa Gading. Kenapa? Karena di Kelapa Gading banyak orang Cina. Nah, Cina adalah penonton, negara Cina adalah penonton film India terbanyak nomor 1 di Asia. Apa itu II? Enggak, kita ini memang kasihan lah, memang tahun sial dia lah. Tapi itu membuka mata lah buat kalian. Ketika kalian terjun jadi artis, jadi kalian kalau cuma di Konoha itu kan artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, keluar negeri nggak ada yang kenal, mentok TKI atau sebagian kecil masyarakat Malaysia dan masyarakat Brunei yang ditonton oleh rakyat jelita sebagian besarnya. Kan jarang orang-orang menengah ke atas nonton artis Konoha guys, nggak peduli malah mereka. Buktinya masuk jadi terdakwa aja, lihat aja hakim sama JPU peduli nggak sama artis-artis yang jadi terdakwa? Nggak peduli, diperlakukan sama kayak rakyat jelita, kan? Betul kan? Nah, digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Jadi, kalau jadi artis di Konoha itu, ya udah lu jadi artis kayak gue aja, hobi. Tapi penghasilan lu jangan dari situ. Jadi hidupmu aman kayak aku. Aku 2020, 2013, 2020, aku main FTV, sinetron, layar lebar, aku main. Tapi penghasilan aku jadi sales marketing sawit, aku jadi sales marketing alat-alat kesehatan. Terus aku pernah dikontrak jadi direktur yayasan 2022 sampai 2024. Terus aku sekarang mau bisnis tambang sama Tessa Mariska. Nah, jadi jangan jadikan aku juga main trading.
Jadi jangan jadikan penghasilan utama. Kalau jadi penghasilan utama, lu keasikan dipuji netizen, punya ini, punya ini, punya itu. Nah, karena lu udah branding dirimu kaya raya, supaya netizen percaya, ending-endingnya itulah jual narkoba, money laundry Sandra Dewi, jual narkoba Jonathan Priji, akhirnya NM pun terjebak nerima duit meras. Terus itu yang Robi Abbas klik ya, Robi Abbas. Data harga jual ani-ani dan artis yang menjuldir jualan dirinya, aku hati-hati ngomongnya, tarif-tarifnya pemain sinetron. Nah, tuh viral itu ya, setting sendiri, ada listnya semua. Kenapa? Karena honornya itu tidak sebanyak yang ditulis di media, tapi mereka harus menunjukkan kalau mereka tuh hedon kepada netizen. Kalau aku ngapain sok-sok hedon? Kalau aku mah hedon ya sesuai kantong. Kalau memaksakan hidup aku nggak mau. Ending-endingnya ya banyak terjebak, banyak yang money laundry. Money laundry, artis banyak money laundry, gratifikasi kan banyak guys. Apalagi yang beli-beli villa itu. Gratifikasi itu. Apa itu gratifikasi kak? Aku malas menjelaskan. Kalian cari sendiri apa itu dana gratifikasi. Banyak artis supaya bisa pesta 1M punya villa. Itu duitmu guys. Duitmu dari Rere Jelita dikutip, dijadikan gratifikasi oleh oknum, disebar-sebar. Kenapa? Memang duit gratifikasi ini disebarnya ke banyak. Karena duitnya kan banyak, jadi nyebarnya harus banyak. Kalau nggak habis. Karena kalau duit gratifikasi ini ketahuan, ditangkaplah oknum-oknum pejabat pengusaha itu. Coba kalian searching sama kalian tukar sharing sono. Aku malas menjelaskan. Gratifikasi itu apa kak? Gratifikasi itulah dibuat artis-artis kono buat hedon-hedon. Kan dapat jatah. Kayak Jelita aja yang nggak tahu. Kalau kami mah yang hidup di entertain sama hidup di Jakarta tahu. Iya. Iya, karena aku gaulnya kan banyak. Iya, kalau lagu Konoha kan gitu-gitu aja, guys. Iya kan? Konoha ini dari aku brojol, keluar dari brojol emak gue ya. Lagunya begitu aja. Nada sedih ref, nada sedih ref, nada sedih ref. Nggak ada originalnya, jadi males. Kata-katanya itu lagi diputar. Aku cinta kamu, kamu cinta aku. Itu lagi diputar-putar. Kalau Hollywood sama Bollywood ini, guys, dia buat musik itu berat, susah ditiru, susah dimainkan, susah diciptakan. Makanya kan dua lagu, satu-satunya lagu yang bisa memenangkan piala Oscar Amerika di luar lagu Amerika 2 kali kan India. Mana ada negara lain menang di piala Oscar untuk musik. Betul, iya betul. Dari emak gue brojol, dari gue keluar itu, dari tempe sampai gue umur 36 tahun, lagunya gitu-gitu aja. Ref sedih, gitu-gitu aja. Nadanya juga, kamu jangan selingkuh, tolong jangan tinggalkan aku, kenapa kau tega sekali aku di madu. Gitu-gitu aja, itu aja kan diulang-ulang. Iya enggak, aku kan memang biasa ngomong. Aku itu kalau makanya orang kemarin aku kan ketemu teman-temannya Mbak Emma, Mbak Tia sama Rizka. Satria itu kalau aslinya diam ya. Aku itu kalau kalian ketemu asli, kalau kalian bukan circleku loh ya, beda kalau circleku. Kalau di circleku ya aku rame. Tapi kalau aku ketemu orang pertama kali, aku pasti malas ngomong. Karena energi aku itu udah aku simpan untuk media sosial, energi aku udah aku simpan untuk kumpul sama circle aku. Circle bisa keluarga, bisa teman ya. Energi aku itu udah aku simpan buat infotainment. Jadi aku kalau ketemu orang di luar ini aku males. Energi aku udah aku simpan buat media sosial gitu. Makanya kalian kalau ketemu aku asli pertama kali pasti aku banyak diam orangnya, karena aku nyimpan energi buat kalau di infotainment kan aku meledak-ledak harus kan gitu kan. Iya betul itu. Apalagi kalau tiap Kamis kan aku harus datang ke sidang NM ya. Rumahku di Ragunan di Jakarta Selatan. Sidang NM itu di ini guys, di Ampera. Itu dari tempat rumahku ke sidang NM itu jauh, bukan jauh sebenarnya, macetnya itu bikin pusing. Jadi sampai situ nanti infotainment udah rame. Kak Satria wawancara, kalau aku tolak nanti mereka kasihan kan. Jadi gini guys, kalau infotainment itu di list produsernya itu udah ada. Yang diwawancara si A, si B, si C. Ini harus dapat nih A, B, C ini. Karena kalau si wartawan tadi nggak dapat
statement dari si A, si B, C ini, itu nanti mereka bisa diomelin sama produser kayak, lu jadi wartawan nggak becus, dapetin wawancara si A aja lu nggak bisa. Nanti lama-lama kalau dia nggak dapet, dia kan bisa di surat peringatan, dapat SP, bisa dipecat. Makanya aku kalau wartawan minta wawancara aku nggak pernah nolak, karena aku tahu itu resiko kerja mereka, mereka bisa di mereka bisa di SP1 sama produsernya. Nah, jadi aku nyimpan energi. Iya, kena di hati. Arjit Singh sekarang follower Spotify tertinggi di dunia. Nomor 2 Taylor Swift. Enggak, sebenarnya enggak jauh sih. Kalau malam dari Ragunan ke pengadilan NM itu cuman 20 menit. Tapi kalau pagi kan jam kantor. Nah, kalau pagi jam kantor itu macet, jadi bisa 1 jam, 1,5 jam. Loh, kan Dokter Oki kan memang kenal aku, guys. Dokter Oki itu pernah ngundang aku ke Bening Klinik dari Mami Online. Kan Dokter Oki teman Mami Online, pasti kenal aku lah. Dokter Oki itu nggak sombong orangnya. Aku udah kenal lama Dokter Oki dari 2000. Kita udah saling kenal dari 2000. Coba Dokter Oki buka klinik di Kemang berapa? Tahun berapa? Aku udah kesana dibawa Mami Online. Udah lama itu. Terus kan Dokter Oki sering like video TikTok. Kalau itu mah udah lama. Apa kredit point? Siapa itu? Kalau wawancara aku harus infotainment besar, infotainment SES aku nggak mau. Aku pertama kali lolos casting, dapat iklan, dapat FTV 2013. Kalau 2007 sampai 2010 aku majalah Aneka Yes, karena kan aku ikut pemilihan majalah Aneka Yes, 10 finalisnya kan aku kepilih. Nah, terus aku kuliah, terus aku pindah ke Jakarta 2013, langsung lolos casting iklan. Aku dulu pertama kali peran utama iklan New Green Tea dulu 2013. Itu tayang di semua station 2 bulan. Dari situ aku baru dapat FTV sinetron. Jadi kalau entertainmentnya sebenarnya aku udah masuk majalah Aneka Yes dari 2007 sampai 2010. Aku ada di 8 edisi majalah Aneka Yes sama tabloid Keren Beken. Tapi kalau untuk pertama kali ada di TV itu 2013. Iya, Depika, betul. Bukan lagi Cristiano Ronaldo aja yang penduduk Amerika padat di bawahnya. Nggak cocok lah. Angelina Jolie hartanya 2 triliun, artis Konoha hartanya paling besar 50 miliar, kecuali dapat titipan money laundry. Tapi kalau artis dapat titipan money laundry itu nanti kalau diminta dibalikin loh, guys. Jadi misalnya hartamu itu jadi artis 20 miliar. Nah, lu dititipin oknum pejabat sama pengusaha 100 miliar. Nah, pada saat lu laporin ke LKHPN, berarti hartamu 120 miliar. Betul. Tapi 120 miliar ini bukan hartamu. Kenapa? Karena 100 miliar ini kalau si yang nitip minta, lu harus balikin. Jadi harta aslimu itu tetap 20 miliar. Bukan berarti harta dititipin ke lu bisa pakai sembarangan. Kalau yang nitipin minta, lu balikin. Nggak sembarangan. Udah nggak usah dibahas. Aku kalau Dokter Oki aku malas bongkar aibnya. Tahu aku, tapi aku malas. Soalnya dia kan baik sama aku. Aku kalau orang baik sama aku mana mau aku bongkar. Ngapain, guys? Iya, Govinda udah nggak jadi artis lagi dia. Tapi rumahnya gede loh. Kalau artis Bollywood tuanya hartanya gila-gilaan. Karena mereka orang India sama orang Cina itu kan memang terkenal pintar muter duit, guys. Yang tuanya banyak melur artis Konoha. Karena hari mudanya itu dihabiskan buat banyak nyicil gitu loh. Iya, Katrina Kaif hamil katanya. Bukan katanya, memang hamil. Ini jam berapa ini? Aku udah capek. Aku belum ngantuk sih, soalnya aku habis nge-gym, mau mandi aku. Ya lu tebak aja lah sendiri, kerjanya apa. Aku malas menjelaskan. Money laundry ini nggak bisa aku sebutkan satu-satu walaupun aku tahu. Kenapa? Karena nanti mereka berkelompok. Aku sendiri ya kalah lah.
Jadi aku cuma bisa ngasih clue. Lalu bongkar aib orang, yang lu bongkar 10 orang. Oke lah kalau one by one duitnya sama lu masih bisa lah. Tapi kalau 1 lawan 10 orang, per orang duitnya sama kayak lu, ya kalah. Aku mau bongkar aib, tapi kalau masuk penjara ke NM aku nggak mau. Ya kan pakai erangan. Iyalah. Lu kalau udah ini kayak judol. Aku kemarin ketemu Bang Pablo Benua kan. Dia kan pengacara lah. Memang kita tukar pikiran, betul juga memang. Judol itu susah dibongkar, guys. Kenapa? Karena orang admin judol, mafia judol itu kan dia bukan sendiri. Dia korelasi sama oknum-oknum pejabat, oknum-oknum pemerintah yang oknum yang ikut andil dalam bisnis itu. Lah, kalau kebongkar satu ya kebongkar semua, nggak mungkin, pasti mereka saling nutupin. Makanya kalian jangan ngarep kalau judol itu gampang terbongkar. Cuman artis yang nerima duit judol banyak. Ya kalian lihat aja kerjanya cuman artis tiba-tiba kaya raya, udahlah, itulah salah satunya. Jadi kalian jangan halu bakar kebongkar. Kan oknumnya banyak. Oknumnya ada di pemerintahan juga ada oknumnya. Ya nggak semua pemerintah begitu, tapi ada di situ pasti ada. Ya nggak bisa, makanya ya susah. Makanya Konoha ini ya betul 10-20 tahun lagi nggak ngerti apa. Jadi apa. Iya, makanya aku ngebongkar, ngasih clue. Tapi kalau sampai aku masuk penjara ke NM, aku mah ogah. Aku masih punya masa depan yang mau ku kejar. Aku masih pingin bekerja di perusahaan internasional di Eropa, Timur Tengah, biar hari tuaku aman. Ya aku tetap jadi artis infotainment. Kalau artis acting kan nggak lagi. Aku memang nggak mau. Karena nanti takutnya aku 40 tahun nggak kepake lagi, pemasukan nggak ada. Makanya aku personal branding jadi selebriti TikTok dan infotainment aja. Jadi kalau 10 tahun lagi misalnya aku kerja di perusahaan internasional tapi di Eropa, di Timur Tengah, aku tetap bisa jadi artis, orang tetap nonton aku. Kan kalau infotainment kita nggak harus di Jakarta, guys. Infotainment itu aku kan udah sharing. Mbak, kalau 10 tahun lagi aku pindah ke Europe misalnya, aku tetap bisa masuk infotainment. Bisa, Kak. Jadi nanti misalnya gini, Satria Mulia, menurut Anda kasus NM ini seperti apa? Nah, nanti pertanyaannya dikirim, terus aku bikin video sendiri, nanti dikirim ke Indonesia, ditayangin. Nah, gitu. Jadi tetap eksis gitu. Tapi penghasilan utama kita di perusahaan apa gitu. Mending gitu, guys. Daripada lu money laundry, nanti ini kayak Sandra Dewi, main sinetron ini kayak Jonathan Prigi, jual narkoba. Endas. Endingnya NM kejebak juga kasus meras, serem gitu. Nah jadi kalau aku mindsetnya aku mau ngebongkar, tapi kalau sampai masuk penjerong, ya kalian aja di luar. Orang terkaya se-Indonesia pun nggak akan mau masuk penjara. Hanya orang botol yang mau masuk penjara. Orang kalau udah masuk penjara berarti dia botol. Kenapa? Berarti dia tidak bisa mempackaging hidupnya untuk terhindar dari penjara. Itu. Kalau aku mah nggak mau. Kalau kalian mau nggak? Ya udah kalian aja duluan. Siapa itu? Nggak kenal aku. Iya, kalau orang India sama Cina kan bisnisnya banyak. Iya, mending di luar negeri aja, udah aman. Aku juga, kalau bisa aku 10 tahun lagi aku udah di Eropa atau Timur Tengah. Aku lagi ngejar memang. Kalau aset-aset bisa lah. Aku kan di Jakarta udah punya rumah sama kendaraan. Nah, bokap gue lah yang jaga. Atau dijual, nggak apa-apa, dijual, masuk tabungan, beliin emas batangan. Terus nanti 10 tahun kemudian dijual lagi emas batangannya, naik udah 500%. Begitu, harus pintar muter uang. Iya, udah lo keluar negeri aja. Di Jakarta lo kerja nanti gajinya UMR, nggak cukup lo, ya Allah. Aku salut lo orang kalau di Jakarta kerja UMR. Ini ya, aku kasih tau kehidupanku ya. Gaji UMR Jakarta itu cuma cukup buat bensin tol aku sebulan, guys. Nah, berarti kalau dia gaji UMR, berarti kehidupan dia tuh gimana itu, dia tempat tinggal, kendaraan, makan gimana. Karena kalau di kehidupanku, gaji UMR itu cuma cukup bensin mobil gue
sama tol. Udah habisilah itu, habis. Nggak lebih lagi. Nah, kalau ada orang gaji UMR Jakarta, tiba-tiba dia bisa hidup. Aku salut banget. Makanya kan udah keluar negeri sono. Luar negeri gaji tinggi cuy. Di luar negeri, teman gue public relation gaji 45 juta. Apartemen, transportasi, makan ditanggung. Tuh. Di luar negeri, temen gue jadi resepsionis hotel. Kan tahu nggak resepsionis hotel, ya Allah. Gajinya 15 juta. 15 juta itu dia bersih loh guys. Kenapa? Karena apartemen ditanggung. Makan 3 kali sehari ditanggung. Transportasi ditanggung. 15 juta itu bersih. Resepsionis hotel loh. Janganlah driver Grab, kasihan. Janganlah. Iya, aku paham. Kenapa temen radio dalam itu harga tanahnya sama kayak di rumahku Ragunan. Kalian searching aja sendiri. Aku paham. Kenapa dia punya banyak duit tapi dia pindah ke Belanda. Karena gini. Ini ya, hitung matematikanya. Jadi gini, contohnya aku nih ya. Contoh aku main sinetron. Dari sinetron itu setahun aku dapatlah 1M. Misalnya 1M ini aku beli rumah. Kalau 1M sih di Jakarta rumah nggak terlalu mewah sih ya. Nah, tiba-tiba 1M ini udah jadi rumah. Tapi lu nggak main sinetron lagi. Nah, jadi nggak main sinetron lagi. Gimana caranya supaya rumahmu tetap ada, tapi kehidupanmu bisa berlanjut? Kerja di luar negeri. Nah, rumahnya itu dia sewain. Nah, jadi tetap walaupun dia kaya, untuk melanjutkan hidupnya dia kan harus bekerja. Kalau dia bekerja di Konoha, gajinya takutnya turun. Jadi dia mending keluar negeri. Nah, itu contoh satu. Ada lagi, banyak kok. Ada teman aku orang kaya, dia sekarang ke Australia, rumahnya mewah, tinggal di sini. Kenapa? Karena bisnis dia di sini bangkrut. Jadi gimana caranya supaya rumah dia di Jakarta mewah ini tetap ada, tapi dia hidup dengan bisnis bangkrut? Dia jadi tukang kebun ke Australia. Tuh. Padahal rumahnya di Jakarta mewah, mobilnya 3. Jadi karena dia udah tahu, daripada rumah mewah dia sama mobil 3 ini tergadaikan, kerja di Konoha bisnisnya bangkrut, nggak mungkin naik lagi. Dia ke Australia jadi tukang kebun. Alhasil apa? Alhasil rumah mewahnya di Jakarta ada, disewain. 3 mobilnya buat anaknya sekolah. Tapi dia suami istri di Australia jadi tukang kebun. Gajinya 65 juta. Nah ada lagi. Ini contoh ketiga. Banyak di Jakarta tuh gini. Dia udah punya rumah 3 miliar misalnya. Tiba-tiba dia udah 3 miliar rumahnya, cicilannya 20 tahun. 5 tahun dia udah bayar cicilannya itu, dia di PHK cuy. Padahal per bulan gajinya 40 juta. Nah, gara-gara dia di PHK, pilihannya ada 2. Dia jadi tukang taksi atau dia keluar negeri. Akhirnya dia keluar negeri. Jadi rumahnya yang 20 tahun udah dicicil 5 tahun tadi tetap terjaga. Anak istrinya aman, punya mobil, tapi dia kerja di Dubai. Di Dubai gajinya 45 juta juga. Nah, dia ngirim. Jadi kehidupan dia tetap terjaga. Karena dia kan di PHK. Kalau dia ngelamar perusahaan lagi kan susah. Paling gaji 5 juta itu kalau dia mulai dari nol. Jadi aku paham. Pasti kasusnya kayak gitu kurang lebih. Betul itu. Pasti kasus dia mirip-mirip. Kalau kamu tanya, ini pasti dia punya kasus. Kalau dia nggak ada PHK, bangkrut, jadi dia kepaksa keluar negeri. Kenapa? Karena kalau dia kerja di Konoha, gajinya kan kecil. Nah, jadi dia mending ke Belanda, gajinya tetap puluhan juta, dia bisa mempertahankan rumahnya, terus dia ngirim buat keluarga. Banyak begitu. Jadi jangan kalian kira keluar negeri orang kismin. Lihat dulu, dia di luar negeri kerjanya apa. Kerja di luar negeri itu ada 3 loh ya, catat loh ya. TKI, jangan kalian hina TKI. TKI itu dia penghasil devisa terbanyak ke luar negeri. Di Indonesia. Lebih banyak lagi TKI ngasih pajak ke negara Indonesia ini daripada artis. Catat loh ya. Lebih banyak lagi TKI memberikan pajak ke negara daripada artis. Ya. Tadi aku bilang, daripada artis Konoha lebih banyak lagi TKI yang memberikan pajak ke negara. Ya. Nah, TKI itu ada 3. TKI informal ilegal. Kalau TKI informal ilegal ini ya memang karena dia kerjanya kan pembantu, jadi gajinya seadanya. TKI formal ilegal tapi kerjanya kerja buruh. Nah, jadi dia legal tapi kerjanya berat. Formal juga tapi kerjanya buruh. Ada lagi TKI berkelas.
TKI berkelas itu gimana? Dia TKI, tapi dia legal formal. Formal itu apa? Dia kerjanya pakai otak. Contoh, kayak adiknya Gracia Indri kalau kalian lihat. Dia TKI, tapi TKI berkelas. Karena dia kerja di perusahaan. Nah, itu berkelas. Jadi kalau usahakan, kalau kalian menyekolahkan anak buat keluar negeri, tujuannya adalah jadi TKI formal legal yang kerja pakai otak. Itu berkelas. Karena apa? Karena dia kerja di kantor, terus dia kerjanya pakai otak gitu. Iya, kalau artis Bollywood mah nggak, kalian lihat tuh viral di media internasional sampai Eropa sana. Babysitternya Kareena Kapoor 35 juta satu orang. Babysitter dia ada 4, guys. Berarti sebulan dia gaji babysitter 35 juta kali 4. Berarti harta dia berapa lagi tuh? Kalau asisten Hollywood sama Bollywood ya nggak usah ditanya lah. Artis Hollywood Bollywood itu kan dia industri entertainmentnya dibeli seluruh dunia. Jadi gaji yang masuk ke dia itu banyak, guys. Belum tahu aku Kiara Advani anaknya apa. Udah lahir emang, kan masih hamil. Enggak susah. Ini memang tahun kesialan Kak Niki. Jadi ya berdoa aja lah supaya dia kuat. Susah ini, guys. Ini duit udah masuk. Kecuali tadi jadi Niki itu sebenarnya aku jelasin di awal tadi. Niki itu tidak bisa dipenjara kalau di awal sebelum naik ke persidangan duit 4M itu dia balikin. Kalau si Reja Gladys nggak mau terima, balikin ke pengadilan sama balikin ke polisi. Nggak bisa apa-apa Reja Gladys, nggak ditahan tuh Nikmir. Karena pengadilan gini, Reja Gladys, lu mau damai nggak? Duitnya udah di sini, kan udah dibalikin sama dia. Kalau lu nggak terima, kasus ditutup. Kalau lu terima, duitnya dikasih. Gitu. Tapi karena NM di awal-awal dia udah yakin, udah terlanjur susah sekarang. Jadi NM itu sebenarnya tidak bisa ditahan kalau duit 4M itu dia balikin sebelum P21. Jadi kasusnya dirubah menjadi pasal perdata utang piutang dan penipuan. Bisa. Tapi kalau kesini-sini ya udah susah. Nah, duit itu udah masuk pula ke dia. Mau dibalikinnya sekarang. Kenapa? Karena NM udah tahu ini kasus bakal susah dia menangkan. Makanya dia bilang, udah 4M gue balikin. Telat, harusnya sebelum P21. Reja bisa masuk kalau terbukti, tapi kasusnya beda. Jadi kalau lu mau masuk, mau Reja tersangka, rame-rame bikin laporan, buktinya harus kuat, atau NM bikin laporan, tapi bukti harus kuat lo ya. Kalau buktinya nggak kuat, nanti kalian dilaporkan balik lo. Kayak Mami Online dilaporkan NM balik, masuk penjara. Iya. Iya, betul. Itulah yang dibilang pengacara Reja Gladys kemarin ke aku. Kalau ngobrol, kata pengacara Reja Gladys, NM terlalu sombong dan percaya diri. Bukan kata aku loh. Pengacara Reja Gladys loh yang ngomong ke aku. Awal-awal, jadi gini. Ini ada dua persepsi. Waktu aku ngobrol sama pengacaranya Reja Gladys, pengacara Reja Gladys langsung bilang, sebenarnya NM ini kalau dia minta damai baik-baik ke Reja Gladys di awal-awal, Reja Gladys mau maafin. Target mereka adalah Dr. O dan Doktif. Tapi karena NM ini sombong, kalian tahu nggak di pengacaranya Reja Gladys gaya ngomongnya ke aku gimana? Sombong dia nih Satria. Coba dari awal dia mau datang, Pak Batubara tuh ngomong ke gue. Coba dari awal dia datang ke rumah Reja Gladys minta damai, kita damailah. Tapi dia sombong. Gitu gaya ngomongnya si Pak Batubara, pengacara Reja Gladys ke aku. Padahal kita itu mau damai Satria. Coba awal-awal, dia kan nggak masuk penjara ini. Lah ini kan kalau ada begini ceritanya dia udah di dalam. Tak mungkin dia keluar Satria. Itu gaya pengacara Reja Gladys sama aku nih. Sumpah aku di atas Al-Quran gak bohong gitu nih. Gitu gaya ngomong dia. Ingat ya Satria, kalau orang sudah duduk di bangku pengadilan, tidak sampai 1% orang bakal bebas.
Tidak sampai seluruh kasus di Indonesia 1% ini bakal bebas. Rata-rata masuk penjara. Dia sombong. Coba di awal-awal dia datang ke rumah Raja Gladys minta damai, dia balikin duit itu. Kita nggak akan tersangkain dia, ditutup kasusnya. Karena target kita ini Dokter O sama Doktif. Tapi dia sombong. Dia sombong, Satria. Gitulah dialog nada si pengacara Dokter Gladys sama aku. Aku udah sumpah dia salah Quran tadi loh ya. Aku nggak ngarang-ngarang loh. Nah terus aku meeting sama Bang Pablo Benua. Bang Pablo kan pengacara juga. Dia bilang harusnya NM ini kalaupun si Raja Gladys tidak mau damai, kasusnya bisa ditutup. Caranya gimana? Dia balikin 4M ke pengadilan sama kepolisian sebelum P21. Nah jadi kalau si Reja nggak mau damai, pengadilan tinggal bilang, duitnya dibalikin. Lu mau oke, kalau nggak duitnya buat pengadilan, buat rakyat. Kalau si Raja Gladysnya mau datang sidang pun pengadilan bilang, lu mau nuntut apa lagi, duitnya dibalikin. Kalau lu nggak mau Reja, duitnya buat rakyat, buat pengadilan, NM kita lepas. Tapi itu harus di awal sebelum P21. Kalau sekarang udah telat. Iya. Siapa disuap? Gue. Nggak mampu Raja Gladys nyuap gue 1 triliun. Ada-ada aja kau ini. Iya masuk. Nggak ada. Si Raja Gladys nggak ada nyuap-nyuap gue. Lu dikasih 5 juta paling mau. Aku nggak mau. Nyuap aku 1 triliun. Ya kan nggak kebukti. Iya. Nyuap aku nggak mau. Kalau yang lain-lain mau 50 juta bagi 5 orang sudah datang ke pengadilan. Aku nggak mau cuy ya. Aku nanti disuap-suap masuk penjara terbukti. Ogah gue. Aku paling anti masuk penjara. Aku udah aku sumpahkan. Aku tidak mau masuk penjara. Makanya aku hati-hati. Duitku udah cukup. Banyak yang bilang NM itu nanti tuntutannya 12 tahun. Biasa tuntutan itu dan vonis itu 2/3 8 tahun. Tapi ya kalian kan masih ada mukjizat sampai 2 bulan. Berdoa aja kalian dia cuman, kalau setahun nggak mungkin. Berdoa aja kalian dia cuman 4 tahun. Iyalah enak aja nyogok. Mau nyogok berapa dia? Nggak ada nyogok. Nanti nyogok kebukti pula aku masuk penjara. Ogah. Aku paling tidak mau masuk penjara guys. Masih banyak cita-cita yang mau aku planning. Ya itu kan asumsi. Nyogok NM itu kan asumsi. Nggak kebukti. Iya. Kalian jangan sok tahu kalau yang pro sama aku nggak ngomong kalian ya. Kalian jangan sok tahu ngajarin aku. Aku ini kan debatnya sama pengacara langsung. Yang orang sekolahan, bukan reda jelita. Nggak ada aku di NM itu, nggak mau aku dekat ini dekat itu. Apalagi gerombolan LGBT nggak mau aku sendiri aja sama. Aku tuh kalau di sidang NM gaulnya sama Pista Putri, Tessa Mariska, karena teman lama, terus sama wartawan, sama pengacaranya Raja Gladys. Sekalian aku ngorek-ngorek juga. Kan aku kan ngobrol mereka sekalian ngorek-ngorek. Terus sama asistenku 1. Yang lain aku nggak mau. Nggak ada ilmunya. Aku malas kalau ngobrol sama orang nggak ada ilmunya. Iya, anaknya kasihan itu. Kemarin kan dia nangis kan, dia udah nitipin nama pembantunya karena dia udah tahu dia bakal lama di dalam. Bule Ril ya teman aku itu. Bule Ril teman aku itu. Tapi aku nggak ikut campur. Aku udah bilang masih bule. Aku nggak ikut. Aku nggak ikut urusan kalian ya. Iya San, nggak apa-apa San. Ya udah. Kemarin kan ulang tahun Pablo Benua. Aku sama dia. Kalau gabung enggak. Tapi kalau temenan iya. Lu cinta kan temen aku.
Aku males guys gabung gitu. Maksudnya gini, temenan, tapi kalau gabung aku nggak mau karena nanti aku kebawa-bawa kalau ada apa-apa. Males aku. Ih, bapak kandungmu kali LG Betong, aku mah enggak. Iya betul, aku nggak mau. Aku temenan. Tapi kalau ikut kubuku aku nggak mau. Nanti kalau ada apa-apa aku kebawa-bawa. Sebenarnya netral nggak juga sih. Sebenarnya aku tuh lebih dukung NM. Cuman karena aku tahu mana yang salah, mana yang benar, jadi mungkin ada kubu yang tidak terima kayak Satria itu nggak netral, Satria itu modus, ada yang gitu. Tapi kalau sebenarnya dari hati aku dukung si NM sih. Cuman kalau yang salah aku salahkan, kalau yang benar salah. Karena aku kalau sama Reja Glass aku nggak kenal guys, aku cuman temenan sama sepupunya. Kalau Chris Giana, iya teman seperjuangan aku dulu main FTV. Kalau DRG tidak bisa masuk kecuali kan melaporkan. DRG tidak akan bisa masuk sampai kiamat kecuali kalian melaporkan dan terbukti dia menyuap atau kasus atau produknya overclaim kayak Mira Hayati. Kalau tidak ada yang melaporkan, kalau tidak terbukti sampai kiamat dia bebas-bebas aja. Tahu, bedakan tahu sama kenal. Kalau tahu kan kita tahu gitu. Kalau kenal kan harus temenan, harus tiap hari intens chattingan, makan bareng. Nah ya itu laporkan juga. Kalau dia ada suap hakim dan GPU, kan udah dilaporkan ke KPK itu. Kalau nanti terbukti, hakim pasti ditahan, diproses. Kalau enggak ya enggak lah. Makanya kalian ngoceh-ngoceh, tapi kalian nggak melaporkan nama doang. Ya kalian harus action lah. Buat apa kalian ngoceh, tapi kalian nggak action? Tuh, baterai gue udah mau habis. Pakai sindur. Kalau FS yang dilaporkan Niki susah guys, karena dia nggak sebut nama. Jadi kalian jangan ngoceh. Laporkan. Kalau kalian tidak laporkan, orang-orang akan bebas. Tapi kalau kalian laporkan dan ada bukti, nah bisa masuk. Tapi ingat lo ya, buktinya harus kuat. Jangan pula kalian pede dengan laporan kalian tiba-tiba nggak kebukti. Dilaporin balik kalian nanti laporan palsu, di penjara kalian 4 tahun. Iya. Kalau aku malas laporkan, aku udah 15 kali urusan hukum guys, capek aku kalau bolak-balik. Melaporkan ke polisi itu malas, bolak-balik. Bensin di Jakarta pakai tol kemana-mana. Jadi kalau kalian mau si DRG ada buktinya, kalian laporkan aja sono. Kalau aku malas lah ikut campur ke dalam-dalam, urusanku masih banyak. Iya. Jadi kalian kalau mau ini ono, lapor ke sono, lapor. Jangan kalian suruh gue males lah. Banyak urusan gue cuy. Males aku. Aku udah 15 kali urusan hukum, capek. Bolak-balik, aduh. Siapa yang ngejelekin dia? Ya iyalah, fansnya juga alay. Ngapain nyinggung gue? Kalau nggak mau dijelekin, jangan jelek-jelekin yang lain. Bandinginnya sama Ali Abad. Jauh lah, Ali Abad hartanya 1,1 triliun. Dilbara Ibdil Murad hartanya cuma 200 miliar, bumi langit. Nggak usah banding-bandingin, biar makanya jadi nggak dihina-hina. Iya, makan duitnya yang terima. Tadi kan udah aku jelasin, aku capek ngulangnya. Iya, jangan urus diri sendiri. Iyalah, hartanya 1,1 T. Aku tadinya nggak bahas tuh Dilbara itu, nggak penting karena aku pun nggak pernah nonton industri Cina setelah Jackie Chan sama Andi Lo redup.
Mereka meninggal Alia Bhatt. Lah sekarang kalian logika aja, harta orang 200 miliar dibandingkan sama harta orang 1,1 triliun, ya lu bumi melangit lah. Terus nanti dihina balik nggak terima. Ih, ngapain aku nonton begituan? Itu mah orang-orang kampung yang nonton. Ya kali aku nonton siapa itu, si DJ Taedong. Mana level aku nonton begitu. Kecuali konser Shah Rukh Khan, konser Beyonce, kelasku nonton begitu. Tonton rada jelita gitu mana level aku. Aku cuman bahas kasusnya aja. Selebihnya dia mau metong, dia mau meninggoy, dia mau kismin, nggak peduli aku guys. Masih banyak urusan yang lebih penting. Iya, kadang mereka ini suruh pula aku nonton si DJ Taedong. Enggak lah bunda, aku nggak kelasnya nggak nonton begitu. Aku tuh nonton konser kelasnya Katy Perry, Beyonce, Shah Rukh Khan. Ya, yang kelas-kelas dunia aja. Itulah. Ranbir Kapoor aja aktor Asia dia paling kaya nomor 20. Alia Bhatt itu dia hartanya sekarang aktris paling kaya nomor 21 di dunia, karena aktris Hollywood urutan 21 itu hartanya selevel Alia Bhatt. Iya, ngikutin ini aja, aku bahas ini aja, betul kan, itu kan Taedong duluan mau sama mau, jadi ceweknya itu nggak bisa lah menyalahkan si DJ itu sepenuhnya. Kalau sampai nonton dia males banget bun, aduh nggak kelas. Kalau ceweknya salah, betul salah lah. Udah dia yang bungkus, dia pula yang komplain. Iya, betul. Iya, sepupuan mereka. Karisma Kapoor zaman dulu dia tercatat sebagai 10 aktris Bollywood termahal di dunia. Bollywood itu industri entertainment terlaris, terkenal, terkaya nomor 2 di dunia. Nggak tahu aku guys, nanti kalau aku bilang dalang bukan gimana? Soalnya kan FS kan bukan artis, jadi aku nggak tahu. Jadi selama aku hidup di dunia entertainment dari 2013, aku nggak pernah dengar namanya FS. Jadi kalau kalian tanya FS itu gimana kak, ya aku nggak tahu. Kecuali kalau FS tadi manajemen artis, pasti aku tahu. FS artis FTV pasti aku tahu. Atau FS itu orang event organizer Jakarta pasti aku tahu. Nah ini aku nggak tahu guys. Jadi kalian kalau tanya dalang ini itu aku nggak tahu juga. Aku nggak tahu ya, aku tahu FS gara-gara Nikita. Selebihnya I don't know. Cuman FS 2 kali nge-like VT aku karena aku ngasih pencerahan ke rakyat Konoha. Kalian kalau mau kaya jangan jadi artis, jadilah pengusaha, jadilah pengacara, jadilah dokter yang gajinya bisa sampai tua kalau kalian nggak di PHK. Kalau artis kan ada masanya. Nah, FS setuju dengan statement itu, dia nge-like gitu. Iya, cantik banget Karisma Kapoor itu ya Allah. Matanya biru perak, asli. Tanpa operasi. Cantik banget dia itu. Karisma Kapoor itu di film ini cantik banget loh guys. Ya Allah. Film apa ya? Raja Hindustani. Cantik banget. Coba kalian tonton film India jadul Karisma Kapoor di Raja Hindustani. Nggak ada artis Konoha sampai 2025 secantik Karisma Kapoor di film Raja Hindustani. Cek ya, jangan yang udah tua ya. Cek Raja Hindustani. Cantik banget matanya. Bumi melangit lah, kamu ini ada aja. Enggak lah, kalau DP untuk Konoha oke lah. Kalau sama artis Bollywood bumi melangit lah. Pretty Jinta, bukan lagi boneka hidup. Kan waktu konser ke Indonesia aku nonton. Jarak dekat lah aku lihat. Ini perempuan apalah kurangnya. Iya, tonton tuh Raja Hindustani. Raja Hindustani itu film jadul. Cantik. Pas di close up mukanya. Kalau bodinya aku suka dia di Dil Tupagel He. Ada nggak sih guys artis Konoha bodinya kayak Karisma Kapoor di Dil Tupagel He? Kayaknya nggak ada deh, coba. Coba ada nggak? Soalnya kalau artis Bollywood itu bodinya beda guys. Dia kurus tapi dia padat montok. Terus dia bentuk tapi nggak berotot. Kalau artis Hollywood dia itu bentuk tapi berotot kan? Berotot kan? Beyonce berotot. Jennifer Lopez berotot.
Terus siapa lagi? Rata-rata kalau artis Hollywood dia bentuk tapi berotot. Kalau artis Bollywood, aku sukanya dia bentuk tidak berotot. Jadi aku pelajari ya, artis Bollywood itu beda, bodinya itu beda dari artis yang lain itu. Dia kurus tapi montok. Dia tinggi tapi nggak jangkung, nggak ceking. Dia bentuk tapi nggak berotot. Kalau artis Konoha kan kayak Paula, kayak Luna Maya jangkung, itu jangkung itu. Kalau artis Bollywood dia tinggi tapi dia nggak jangkung. Diana Pungki cantik tapi masih kurang lah. Diana Pungki lu bandingkan sama Rani Mukherjee, iya cantik Diana Pungki. Kalau banding Karisma Kapoor ya nggak nyampe lah. Terus Diana Pungki sekarang kan oplas dia. Iya. Sintal maksudnya apa itu? Kalau artis Konoha emang banyak yang tinggi tapi jangkung. Terus banyak yang montok. Tapi banyak artis Konoha banyak yang montok tapi bantet. Nah, aku kan langsung ketemu di lokasi syuting. Aku main FTV sinetron 7 tahun loh guys, dari 2013 sampai 2020 loh guys. Ya sekarang juga sering ketemu kalau di acara-acara. Terus di infotainment kalau lagi wawancara bareng gitu. Iya, pacaran sama Salman Khan. Salman Khan suka main tangan. Ya mau lah, berbobot, makanya banyak penonton. Oh, Hrithik Roshan cakep banget lah aslinya. Aku udah ketemu di Malaysia, di acara AIFA. Iyalah, kalau artis Bollywood nggak bagus, bodinya mana bisa menang Miss World, Miss Universe guys. Mereka itu udah 9 kali lah menang ajang kecantikan tertinggi nomor 1 dan 2 di dunia. 6 kali Miss World, 3 kali Miss Universe. Miss Universe itu nomor 1, Miss World itu nomor 2. Si yang pemenang Miss World Harnas itu juga kalau lagi kurus bagus banget tuh bodinya waktu dia menang itu. Yang Miss Universe. Iya, di Sapatani gak usah ditanya lah. Aduh. Kayaknya di Asia Tenggara ini artis yang bodinya bisa sebagus di Sapatani cuman Catriona Gray deh. Pemenang Miss Universe dari Filipina atau Thailand itu. Aku lihat ya, body artis Asia Tenggara paling bagus itu Catriona Gray. Aku selama hidup tidak pernah ngelihat body artis Asia Tenggara yang lebih bagus daripada Catriona Gray pada saat dia di panggung Miss Universe. Itu mah rata. Oke. Korea mah selera rakyat jelita aja, nggak usah dibawa-bawa. Korea mah rata. Iya kak, bener kan Catriona Gray kan? Iya. Asia Tenggara nggak ada artis bodinya seperfect Catriona Gray. Iya. Korea mah bahasan rakyat jelita aja nggak kelas cuy. Kalau dibandingkan sama Hollywood sama Bollywood jauh. Pacey cantik. Karakter mukanya sensual. Aku kan ketemu di Malaysia waktu acara International Indian Film Academy Awards. Nih, Jepang mah muka pasaran. Iya, makin kesini muka orang Korea masih makin sama semua loh. Aku kan kalau nonton YouTube ada iklan-iklan orang Korea langsung ku skip. Mukanya sama semua. Makin kesini makin sama semua. Di kamera aja rata guys, apalagi aslinya itu. Kalau di kamera itu kan lebih gemuk dikit ya, berarti aslinya lebih cekiang lagi. Kalau Korea mah lebih cantik artis Indonesia lah, ada-ada aja lu. Nggak ada, kalau artis Jepang sama artis Korea, kejauhan lu ke Hollywood, Bollywood sana. Lebih cantik artis Indonesia. Kalau itu aku akui. Oh, Bipasa Basu kayak Barbie aslinya. Itulah makanya. Kalau Korea jangan dibandingkan Hollywood, Bollywood, kejauhan. Bandingin aja sama artis Indonesia. Cantik artis Indonesia. Lebih variatif. Itulah mereka tidak pede dengan bentuknya sendiri. Padahal kalau aku ini orangnya kritis ya. Aku hidup di dunia entertain. Aku udah ke 11 negara lihat bule mata biru, mata hijau, mata perak. Udah ribuan aku lihat. Aku kan udah 18 kali keluar negeri, ke 11 negara lagi bukan 1-2. Kalau Korea sama Konoha, cantik lah Konoha. Kalau Korea lo ya, Korea sama Jepang deh.
Kalau Cina ada yang cantik. Cina kayak Sarla Cheung. Oh, Sarla Cheung zaman dulu cantik banget, cocok banget dia jadi peran Dewi. Nah, itu kok aku itu. Tapi kalau Korea mah Lisa Blackpink sama artis Indonesia, banyak lagi artis Indonesia lebih cantik. Lisa Blackpink sama Diana Pungki, cantik Diana Pungki. Lisa Blackpink sama Luna Maya, cantik Luna Maya. Lisa Blackpink sama Nia Ramadhani, cantik lah Nia Ramadhani. Iya. Iya, enggak, biasa aja. Banyak muka Batak begitu. Iya, tapi Cina nggak semua sih. Kalau Sarla Cheung, iya, Sarla Cheung cantik Cina itu. Aku dulu penggemar Sarla Cheung dulu sebelum aku suka Bollywood. Zaman-zaman aku SD. Ya sama aja lah, muka kan mirip-mirip orang Korea juga. Iya, dia orang Thailand tapi dia oplas. Oplasnya dari atas sampai bawah. Kalian nggak lihat foto kecil dia? Aku punya foto kecilnya. Aku nggak tahu, tapi Sharada Kapoor itu, coba lihat yang foto sama gue itu. Berapa tingginya? Kalau aku 170. Sharada Kapoor tinggi berapa tuh? Ada fotonya aku upload tuh di TikTok ini. Yang dia pakai baju hitam, dia pakai sandal jepit dia itu. Nggak pakai high heels. Enggak ah, Nancy Momolan muka pasaran. Nancy Momolan itu kan mirip-mirip anaknya Wulan Guritno. Muka Nancy mah di Eropa pasaran itu. Nggak ada karakternya. Halo, aku udah mau off, capek aku. Ya udah ya guys ya, aku off dulu ya. Aku udah capek loh guys ya. Oke, see you. Kalau mau live follow-nya